Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya tetap semangat dan insya Allah selalu sehat. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ena di hari Selasa dengan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya bab jenis-jenis surat, baik surat pribadi maupun surat resmi, dan nanti sudah akan tambahkan yaitu surat undangan. Oke anak-anakku, biar pembelajaran kita hari ini tetap lancar dan insya Allah berjalan penuh dengan berkah, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Isti'dadan du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, penasaran kan anak-anakku seperti apa pembelajaran kita hari ini? Ikuti, siapkan dulu alat tulisnya, pensil, buku tulisnya ya, dan simak terus pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anakku semuanya, untuk yang pertama kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis surat. Jadi jenis-jenis surat itu sebenarnya ada banyak sekali. Hari ini kita membahas berdasarkan isinya, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Apa sih sebenarnya? Nah, anak-anakku, sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan surat. Pastinya kalian dulu pernah ya, sebelum ada WA, sebelum ada HP, atau bahkan sekarang meskipun HP atau WA masih aktif, kalian pasti masih menggunakan yang namanya surat, ya kan? Seperti kemarin di hari ibu kalian diminta untuk mengirim surat ke Ustazah. Nah, surat sendiri sebenarnya adalah salah satu media komunikasi yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi atau pesan secara tertulis dari satu pihak ke pihak yang lain. Contoh dari kalian ke guru kalian, atau jarak jauh ya, dari kalian ke teman kalian yang di luar negeri sana, atau mungkin di seberang pulau sana ya, banyak sekali. Nah, fungsi dari surat diantaranya pertama menyampaikan informasi, memberitahu ya. Yang kedua mengirimkan permintaan. Misalkan Bunda kalau nanti sudah mondok kalian meminta kiriman pakaian atau jajan, biasanya melalui surat ya. Kemudian sebagai alat bukti tertulis, karena apa ada hitam di atas putih? Karena jika tidak ada surat, ketika nanti dimintai pertanggungjawaban ya, dimintain bukti, kalian tidak punya, maka adanya surat, terutama surat resmi ini menjadi salah satu alat bukti yang paling kuat. Keempat, sebagai pengingat. Biasanya, loh kapan ya kemarin itu loh waktu saya kirim surat. Oh iya, contoh ini surat resmi sering dipakai untuk pengingat. Biasanya ada nomor suratnya, ya kan? Ada nomornya. Oh ini diterbitkan tanggal berapa. Oh iya pernah dikeluarkan kepada wali murid tanggal berapa dan berapa, begitu ya. Dan pastinya yang terakhir adalah sebagai surat sebagai pedoman kerja. Ini juga termasuk salah satu jenis fungsi dari surat resmi. Oke, kita lanjutkan. Jenis surat berdasarkan isinya ada dua anak-anakku, yaitu surat resmi dan surat pribadi. Seperti yang ada di layar ini kalian lihat, amati baik-baik. Kira-kira ada persamaan atau perbedaan ya antara surat resmi dan surat pribadi? Coba kalian amati baik-baik. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu yang namanya surat resmi. Jadi yang sebelah kiri tadi adalah surat resmi. Surat resmi apa sih Ustazah? Surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi atau instansi tertentu untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal. Contoh surat resmi apa saja? Misalkan surat dari sekolah ya, ditujukan ke wali murid, kemudian dari sekolah ke sekolah, dari dinas ke sekolah ya, dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain. Itu contohnya surat resmi. Nah, di sebelah kirinya sudah ada contoh, yaitu ya pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Ini ada kopnya ya, amati baik-baik. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke surat pribadi. Apa itu? Nah, kalau surat pribadi namanya juga pribadi. Jadi surat ini hanya untuk keperluan pribadi. Jadi jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tidak baku. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut itu contohnya ya.
surat untuk Mas Jaka di Yunani. Wah, dari adiknya yang namanya Dinda. Nah, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita akan belajar bagian-bagian surat dari surat resmi itu sendiri. Apa saja? Sekarang kalian lihat di gambar itu tanda angka 1, ya, angka 1. Nah, di angka 1 itu ada kop surat, namanya biasanya dikenal dengan kepala surat. Kalau instansinya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka kop suratnya itu. Kalau nanti dari SDIT Harapan Insan juga punya logo dan juga ada keterangannya. Nanti biasanya ada nama sekolahnya, kemudian alamatnya, emailnya disertakan di bagian kop surat, ya. Nah, di bagian surat berikutnya setelah kepala surat adalah pembuka surat. Di surat resmi, pembuka surat terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya tanggal surat, tanda A itu ya, kemudian nomor surat, kemudian lampiran dan perihal. Ini contohnya adalah perihal undangan, tapi surat undangan resmi juga ada ya. Kemudian juga ada alamat tujuan surat, ditujukan kepada siapa? Yang terhormat wali murid SDIT Harapan Insan. Ya, yang terhormat siapa ya, harus ada alamatnya dituju. Dan yang terakhir di bagian pembuka surat adalah kata-kata dengan hormat, karena surat resmi biasanya salam pembukanya kebanyakan adalah dengan hormat. Nah, bagian berikutnya adalah isi surat. Isi surat terbagi menjadi 3 lagi, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Kalau di SDIT Harapan Insan biasanya coba kalian amati, suratnya selalu akan disertai dengan puji syukur kehadirat Allah dan sebagainya. Itu termasuk salah satu dari paragraf pembuka, ya. Kalau di sini contohnya karena dia resmi dari dinas ke yang lain, maka dalam rangka meningkatkan gitu. Kalau kita SDIT biasanya kalau untuk wali murid memastikan kita sehat dulu, ya, menyampaikan puji syukur dan sebagainya, itu namanya paragraf pembuka. Untuk isi, nah isinya apa? Misalkan mengundang rapat paguyuban contohnya ya, kemudian akan ada pertemuan wali murid, atau mungkin akan ada dilakukan ulangan akhir semester dan sebagainya. Itu contoh paragraf isi, dan disertai juga di isi surat adalah paragraf penutup. Paragraf penutup yang mana? Yang biasanya atas perhatian dan kerjasama dari panjenengan semua kami ucapkan terima kasih, itu termasuk salah satu paragraf penutup. Nah, di surat resmi yang terakhir adalah ada penutup surat. Apa saja? Biasanya penutup surat disertai dengan hormat kami, ya, di C itu salam penutup namanya, hormat kami. Kemudian di bawahnya ada penandatangan surat kepala SDIT siapa gitu, tuh ada tanda tangannya, dan biasanya juga sertai tembusan ya, tapi terkadang juga ada yang tidak, tapi kebanyakan kalau di perusahaan-perusahaan itu menggunakan tembusan. Itu bagian-bagian di surat dari surat resmi. Sekarang kita akan lanjut ke bagian-bagian surat pribadi. Nah, di bagian-bagian surat pribadi ini anak-anakku, coba kalian lihat apakah di situ ada kop suratnya? Apakah di situ ada nomor surat lampiran atau bahkan tembusan? Oh, ternyata tidak ya. Di sana atau di bagian-bagian surat pribadi yang biasanya ada ya, yang biasanya tertulis, dan itu memang harus tertulis biar tidak dinamakan surat kaleng. Maka yang pertama adalah tanggal surat, tanggal pembuatan. Itu untuk membuktikan kapan ya, untuk memudahkan kita mengingat kapan surat itu dibuat. Kemudian tujuannya, tujuan boleh menggunakan bahasa yang tidak baku, ibunda, mama, mamaku tersayang, gitu boleh ya, tidak harus ibu dan sebagainya, tergantung yang membuat surat ya. Kemudian ada isi surat, dari awal sampai akhir itu namanya isi surat, dan yang ada juga bagian penutup. Sampai di sini dulu ya Bu, berjumpa lagi kapan setelah corona selesai, nanti kita akan main sama-sama lagi, misalkan begitu. Itu penutup surat. Kemudian ada salam penutup, biasanya salamnya juga bebas, salam sayang, salam kangen, salam rindu, boleh. Ada tanda tangan, dan yang terakhir adalah nama pembuat surat. Kenapa harus ditulis? Iya, biar tidak dinamakan surat kaleng. Surat kaleng itu surat yang tidak ada pengirimnya, alamat pengirimnya, itu yang berbahaya ya. Oke. Nah, sekarang anak-anakku, kita akan mencari persamaan dan perbedaan dari surat resmi dan surat pribadi. Apa saja itu? Oke, yang pertama, persamaan keduanya adalah sama-sama tertulis
ya kan? Nggak mungkin ada penampakan, pasti tertulis ya. Kedua, sama-sama dijadikan sebagai alat bukti. Yang ketiga itu sebagai informasi atau alat komunikasi dan juga sebagai berita. Dan yang terakhir adalah sama-sama ditujukan untuk pihak lain. Tidak mungkin kan bikin surat untuk diri sendiri, itu persamaannya. Nah sekarang untuk perbedaannya adalah surat resmi pertama, surat resmi itu menggunakan bahasa baku atau bahasa formal. Contoh, jika kata tidak maka harus tidak boleh digantikan dengan enggak atau enggak ya. Biasanya kalau di surat pribadi itu bahasa yang digunakan adalah bahasa tidak baku atau bahasa sehari-hari. Jadi boleh mengatakan tidak, boleh mengatakan enggak, atau mungkin ditambahkan dengan bahasa gaul. Gimana kamu, kepo enggak sih? Nah itu sudah termasuk salah satu contoh dari bahasa yang tidak baku. Oke, yang selanjutnya surat ini biasanya memiliki kop surat atau kepala surat tadi ya. Dia juga ada nomor surat, lampiran, dan perihal surat terkadang juga tembusan. Harus itu karena ini adalah surat resmi ya. Bedanya kalau di surat pribadi tidak memerlukan itu. Jadi surat pribadi tidak memiliki kop surat, nomor surat, lampiran ya, perihal surat apalagi tembusan. Nah yang ketiga, surat resmi itu dibuat dari lembaga satu ke lembaga yang lain. Karena itunya biasanya disertakan dengan stempel. Kalau lembaga yang mengeluarkan adalah SDIT, maka stempel logonya adalah SDIT ya. Kalau lembaga yang mengeluarkan adalah ke Dinas Pendidikan, maka logonya juga Dinas Pendidikan. Tidak boleh beda ya. Kalau surat pribadi tidak perlu menggunakan stempel karena dikeluarkan atau dibuat dari pribadi satu ke pribadi yang lain. Kalau ditambahkan stempel, Ustazah, misalkan stempel gambar Mickey Mouse, itu tidak masalah ya. Tetapi ini yang dimaksud Ustazah adalah stempel resmi ya. Oke, kalau berikutnya adalah bentuk suratnya itu biasanya kalau surat resmi itu sudah standar. Ada panduannya, hurufnya berapa, kop surat letaknya di mana, perihal nomor surat letaknya di mana, jaraknya berapa ya. Kemudian di print menggunakan kertas apa warna pink, apa warna biru. Tidak boleh ya. Kalau surat resmi harus menggunakan kertas folio atau kertas kuarto putih ya, biasanya diistilah dengan A4. Itu kalau surat resmi. Kalau surat pribadi bentuk suratnya bebas, boleh ditulis miring ke sana, boleh ditulis hurufnya kecil, dibuat besar, boleh kertasnya digunakan Ustazah, monggo juga bebas, boleh menggunakan warna pink, boleh menggunakan warna hijau, ada logo-logo binatang lucu-lucunya juga boleh ya. Jadi kalau surat pribadi cenderung bebas. Nah, gimana anakku semuanya? Sudah jelas ya persamaan dan perbedaan dari surat resmi dan surat tidak resmi. Nah, sekarang surat pribadi maksudnya Ustazah. Nah, sekarang kita akan lanjut geser yaitu ke bab surat undangan. Nah, surat undangan juga ada yang resmi dan tidak resmi loh anak-anakku. Ini contohnya, yang sebelah kiri adalah surat resmi dan yang sebelah kanan adalah surat undangan tidak resmi. Coba dikalian baik-baik ya. Nah, surat undangan terlebih dahulu kita harus tahu pengertiannya. Apa sih surat undangan itu? Surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk hadir di suatu acara atau kegiatan. Jadi kalian meminta orang lain untuk hadir di acara kalian, itu namanya surat undangan. Nah, surat undangan resmi biasanya surat yang digunakan oleh instansi atau lembaga resmi, misalkan surat undangan dari pihak sekolah ke wali murid untuk mengundang rapat paguyuban, itu contohnya. Atau dari Dinas Pendidikan mengundang sekolah, misalkan SDIT untuk menghadiri rapat tahunan, itu contohnya ya. Nah, kalau surat undangan tidak resmi Ustazah adalah surat undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk mengharapkan kehadiran orang tersebut ke dalam kegiatan atau suatu acara. Contohnya surat undangan pernikahan, surat undangan ulang tahun, surat undangan tasyakuran, itu contoh-contohnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah ini adalah perbedaan dan persamaan dari surat undangan. Nah, surat undangan jika di informasi yang lain itu ada 3, surat undangan resmi, setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Tetapi di buku kalian hanya disertakan 2, yaitu surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Jadi surat undangan setengah resmi masuk ke dalam surat undangan tidak resmi. Contohnya apa? Contohnya surat undangan pernikahan ya. Itu contoh surat undangan setengah resmi. Nah, kalau surat undangan resmi seperti yang sudah sampaikan tadi ya.
untuk persamaannya sama-sama mengajak untuk menghadiri suatu acara, terdapat alamat, waktu dan acara yang jelas itu persamaannya. Kalau perbedaannya seperti tadi yang sudah sampaikan ya, untuk instansi tertentu kalau ke dinas, kalau resmi dari dinas ke organisasi dan sebagainya. Kalau yang tidak resmi biasanya untuk perorangan kepada orang lain ya, atau biasanya juga instansi tertentu. Nah, selesai anak-anakku semuanya. Bagaimana materi kita hari ini? Insya Allah bisa dipahami ya anak-anakku semuanya. Sudah harapkan kalian tetap semangat dan mau belajar meskipun pandemi melanda. Dan pastikan juga jaga kesehatan selalu, jaga imunnya. Insya Allah itu adalah penangkal kita dari segala wabah yang ada. Oke, tetap semangat belajar anak-anakku meskipun di rumah. Berjumpa lagi dengan saudara Ena di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.